Kita alhamdulillah kalau di sisi program memang kita yang paling inti itu memang di sekolah dari Mas Haji itu. Jadi kalau soal bangunan itu soal apa namanya kesekian lah. Iya, iya. Yang penting memakmurkan masjid. Karena memang orang yang bisa memakmurkan masjid kok orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Iya, Mas. Dan ini memang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pemirsa surau kita, Masjid Al-Hakim. Sekarang kita berada di Masjid Al-Hakim yang mana sangat terkenal dengan berbagai macam kajian dan ada di masjid. Kini kita akan mengupih bertemu dengan pengurusnya insya-Allah, berbincang-bincang mengenai masjid kita kok. Baiklah dun sana, pemirsa surau kita dimanapun berada, kita akan berjumpa dengan pengurus masjidnya dan akan berbincang-bincang lebih dalam bagaimana dengan Masjid Al-Hakim ini. Mari ikuti dun sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Izinkan nama Pak Ambo dari tim surau kita. Perkenalkan nama Ambo Fausil Pak. Oh Pak Fausil ya? Iya. Masya dengan Allah. Pak pengurus kamu kini Pak? Iya betul Pak. Kebetulan dengan kita nama Taufik Zulfahmi, pengurus Masjid Al-Hakim. Masya Allah. Modeko Pak. Iya. Jadi kami dari tim surau kita, yang mana surau kita ko program kita di Surau TV Pak. Oh, Masya Yaitu Allah. menggali tentang program-program kita di masjid ataupun surau-surau yang lay rami Pak. Masya Allah. Hanya kan kini ko surau masjid banyak orang bangun Pak. Cuman kegiatannya sudah sholat, betul? Sholat beko, buka lo ya. Iya. Kabarnya di masjid kita kok berbeda kabarnya Pak. Oh, alhamdulillah. Banyak kegiatan kajian ilmiah betul, ya kan. Itu makanya kami penasaran kok, ingin tahu gitu kan tentang program di masjid kita kok. Namun sebelumnya dengar kabar masjid kita kok dulu surau ketek ya Pak ya. Betul. Jadi kami ingin tahu historinya masjid kita kini kok alhamdulillah lah sekarang kok Pak ya. Alhamdulillah. Jadi biar dapat lo beko pelajaran atau faedah-faedah dek orang lain, apa nilai-nilai histori yang bisa nyambil dari masjid kita kok Pak. Tujuannya Pak yang ingin kami tanyakan. Jadi makasih Pak insyaallah. Sejarah masjid kita kok sebenarnya pasca Gampo dulu 2009. 2009? Iya. Kemudian baru berdirinya tahun 2012 sebenarnya. Malie pertama ya. Iya. Ketika kita mencari lahan-lahan dari masjid, alhamdulillah mungkin itulah yang paling tepat untuk pembangunan musola dulunya. Musola dulunya. Dan Iko adalah donatur dari atau musinin dari Arab tibonya. Oh Masya Allah. Ya alhamdulillah. Waktu itu cukup membuat untuk ciek musola lah. Musola ya. Memang agak ketek. Nggak kadang-kadang mode kini kodong. Di awal pembangunan itu ruangan sholat tuh cuma 10 kali 10. 10 kali 10 ya. Itu ruangan sholat. Nah parkirannya agak gadang. Ke samping kanan kalau madok kamhirab itu agak gadang juga untuk parkiran. Dulu ya. Di awal setelah berdirinya itu jemaah kalau detong kalau panuh jemaah mungkin antara 160 orang 8 saf lebih kurang sampai 180 orang itulah maksimalnya. Pertama itu kan musola Al-Hakim namanya. Iya, musola Al-Hakim. Alhamdulillah waktu berjalan pusat kita memberikan pengajian rutinitas mulai dari maghrib. Kemudian ba'da subuh lah ada pengajian tarawih. Jemaah lah tambah rami. Masya Allah. Alhamdulillah. Setelah jemaah rami kok pengurus mulai berencana awak mengembangkan masjid kok maksudnya pembangunannya ya agar bisa menampung seluruh jemaah. Nah beberapa tahun setelah itu kita coba untuk mengambil ruangan lah tibonya sebelah kanan
kalau kita madok ke kiblat itu, alhamdulillah bisa menampung 2 kali lipat dari sebelumnya. Berarti maksimal sampai rati orang, lebih kurang sampai rati orang. Berjalan-berjalan, kajian alhamdulillah rutin dengan ustadz-ustadz yang tentu recommended lah. Tibonya tuh dengan kitab-kitab ulama yang sahih dibahas. Buat tambah rami juga orang. Akhirnya inisiatif Pulau Bali untuk mengembangkan bagian belakang. Bagian belakang berarti ampe rati orang, pertamanya menjadi 8 rati orang, 2 kali lipat sebelumnya. 2 kali lipat ya. Alhamdulillah kita tampung juga waktu itu. Akhirnya pada tahap yang berikutnya, anggaplah itu tahap ketiga, masih rame juga orang tidak tertampung lah, dan ibu-ibu lah tak geser ke belakang lah keluar masjid. Akhirnya dibuatlah lantai 2. Alhamdulillah. Lantai 2. Sehingga kapasitas masjid kini kok kalau dihitung-hitung, kalau di awalnya cuma 160 orang sampai 200 orang. Nah, kini alhamdulillah kapasitasnya bisa 1000 sampai 1200 kalau lah di pade-pade orang misalnya lah sampai 1200. Insyaallah. Anda aja cukup dah kalau Ramadan lah penuh juga gitu ya. Iya. Itulah yang terakhir gitu. Terasku bisa digunakan juga untuk sholat, apalagi untuk ustadz luar nanti sampai keluar cuman itu sampai keluar. Alhamdulillah. Sampai tapaswa kalau di tempat parkiran kini kok bagantangan apa nama terpal untuk lapianya. Ya alhamdulillah mode itulah kini kita lihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah dahulunya jemaah 160 orang, kini lah bisa tertampung dengan 1.200 orang. Alhamdulillah 1.200 ya. Penasaran lo begini kok Pak, kita cari ke dalam Pak. Barah kadang masjid gitu ke gini. Daripada tagak cerita nanti masuk ke dalam lebih jalehnya nak. Jadi. Oke. Iya Masya Allah. Ya lapang masjid kita gini Pak ya. Alhamdulillah. Itu berkat antusias jemaah. Apalagi mencari le jalan programku taruh kan dakwah kita taruh. Piti insyaallah. Jemaah bersedia aja nyoh magi modeko alhamdulillah nampak denyo ada kenyamanan inyo ilmu agama dapat puluh gitu kan program banyak gitu jalehan. Jadi intinya Mas Haji kok bisa menampung jemaah nyaman gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita cari Pak. Orang kan kini lah basi Pak. Segitu kan kipe angin saja. Ada angin jemaah kita sih Pak. Alhamdulillah. Jemaah lain ada mengatur nangis deh. Ya. Karena memang jendela lebih banyak sekali liang. Iya. Dan lampu ndak iduknya siangnya masih tarang. Dan angin bangunan di sebelah kiri sebelah kanan sekeliling bangunan agak jauh lah lokasinya. Jadi angin lebih banyak masuk. Angin masuk ya. Kadang nanti tuh nyon ndak suka aja sih doa. Iya. Alhamdulillah Pak ya memang dirancang masjid itu kalau bisa memang untuk melayani masyarakat itu tidak hanya waktu sholat saja Pak ya. Gitu. Kalau bisa 24 jam lah. Iya, alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Kita alhamdulillah kalau di sisi program, memang kita yang paling inti itu memang di sekolah dari Mas Haji itu. Jadi kalau soal bangunan itu soal kesekian lah. Iya. Yang penting memakmurkan masjid. Karena memang orang yang bisa memakmurkan masjid kok orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Iya, Masya Allah. Dan ini memang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Alhamdulillah berkat bimbingan dari para asatis yang ada di Siko. Jadi kita mau buat program, ada beberapa program mungkin yang bisa kita jalehan ke Pak Fosil. Kita mencari pertama ibadah rutin tibonya. Iya. Ibadah rutin. Sholat 5 waktu ya. Sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua adalah ibadah-ibadah yang seperti hari-hari besar Islam. Kita ada 2 hari besar Islam. Dan pertama Idul Adha, yang kedua adalah Idul Fitri. Itu rutinitas kok insya Allah. Adapun yang hari besar Islam itu memang program yang lah rutinitas dibuatkan kepanitiaannya. Alhamdulillah. Kemudian selain dari itu ibadah-ibadah rutin seperti itu kita ada namanya program pemakmuran masjid di sisi dakwahnya. Masya Allah. Nah itulah sebenarnya yang bisa membawa jemaah lebih banyak. Iya. Dan salah satu keberadaan Mas Haji itu rami atau tidaknya adalah dari adanya program dakwah itu. Program dakwah itu. Nah kita sampaikan program dakwah itu pertama kita mencari di sisi siapa yang menjadi pematerinya. Iya. Siapa yang menjadi guru atau penceramahnya tibonya tuh. Nah kita alhamdulillah
di masjid itu kita memang usahakan, memang kalau ilmu itu kita menuntut ilmu agama itu mesti dari guru yang alim tipenya tuh. Yang alim ya, enggak sembarang ambil dapat ya. Oh jangan Biko, yang anak-anak baru pandai ceramah di sekolah langsung ceramahnya. Iya. Iyalah. Alhamdulillah dari guru-guru kita ya alhamdulillah tamatan dari Timur Tengah seperti Madinah ya. Iya. Kemudian ada tamatan-tamatan yang lainnya yang memang alhamdulillah beliau betul-betul bisa memberikan ilmu kepada jemaah. Kemudian di sisi materi, nah itu perlu juga bagi kita. Materi-materi tentu kita bersumber dari kitab-kitab yang sahih, apalagi itu adalah kitab-kitab pokok. Ya. Dan kita membuat tibonya kurikulum Pak Fosil. Oh, Masya Allah, ada kurikulumnya Pak. Kurikulum. Jadi memang mesti jemaah ko seluruh ilmu agamanya bisa mendapatkan faedah tibonya. Iya, iya. Nah, bila wakatunya alhamdulillah hampir setiap hari. Ya, kita mencari mulai dari hari Ahad tuh, hari Ahad itu ada kajian duhanya. Kajian duha. Itu ada menuntut ilmu seperti kitab Tazkiratus Sami' ya. Kemudian ada kini kok ditambah puluh 2 sesi tuh. Iya. Nah mungkin kalau jemaah-jemaah yang bisa atau pendengar yang bisa mendengar kok bisa menghadiri kok weekend lah namanya di masjid di gitu weekend ya. kan. Kajian duha kok 2 sesi, ada kajian adab menuntut ilmu, ada kajian syarah hadis. Syarah Sahih Bukhari. Oh, Sahih Bukhari. Buya kita Buya Elfisham memang gitu. Alhamdulillah. Maghribnya lah hari Ahad kok. Maghrib ada aja? Iya, kajian akidah. Jadi kajian akidah dan itu baru kita mulai. Baru mungkin sekitar sebulan lah kita mulai lah baru. Iya. Kita kalau cari hari Senayan tuh ada sebuahnya Sahih Muslim, Syarah Sahih Muslim. Dan maghrib Senayan go, Satyo Senayan tuh itu ada pembahasan fikih namanya. Fikih. Kemudian subuh Selasa itu ada Sahih Muslim juga subuhnya. Sahih Muslim balik ya? Sahih Muslim balik lanjutan dari Senayan ko. Di malamnya itu kajian tafsir. Kemudian hari Rabu. Subuhnya pas sembong balik Sahih Muslim. Sahih Muslim balik. Malamnya kita fikih balik. Kemudian dan Kamis ba'da subuh sambung Sahih Muslim. Kemudian ba'da maghribnya itu ada kajian tauhid. Tauhid. Masya Allah. Kemudian untuk Jumatannya itu malam Jumat malamnya itu ada kajian sejarah atau kajian sirah. Masya Allah. Dan khusus hari Sabtu kok. Supaya jangan lupa lo menyampaikan. Hari Sabtu itu adonan bahasa Arab. Bahasa Arab di masjid kita kah? Bahasa Arab, jadi belajar bahasa Arab. Masya Allah. Hanya seperti halakoh-halakoh, ada di situ kusiko tampilnya cie kan, halakoh untuk bahasa Arab. Jadi walaupun bahasa Arabku terkhusus orangnya, tapi Masya Allah hasilnya ada yang bisa bahasa Arab. Alhamdulillah. Langko Pak ya? Alhamdulillah langko. Nah Insya Allah kita sebentar lagi sedang berencana doaan kajian untuk remajanya. Wirid remaja. Wirid remaja. Masya Allah. Pemerintah kita alhamdulillah lagi support ke situ. Iya, mudah-mudahan remaja kita balik ke surau. Mudah-mudahan memang remaja banyak lah meninggal surau gini Pak. Mudah-mudahan lah Pak Fosil. Iya. Ikulah usaha kita sebenarnya Pak Fosil untuk memperbanyak jemaah di sekolah dan faedahnya bagi masyarakat mudah-mudahan bisa banyak faedah lah. Iya. Ada celema Pak Fosil. Selain dari dakwah, kita ada juga program apa namanya sosial lah. Sosial ada bisa juga. Dikecilkan program sosial lah tibonya. Apa tuh? Kini kita berusaha mengembangkan. Tapi yang pertama kok ada namanya buku puasa bersama. Buku puasa sunnah hari Senayan hari kami. Masya Allah. Aku perlu pemirsa dakik-dakik kok dari Masjid Al-Hakim kok. Bisa datang kemari. Bisa datang kemari. Senin juga kami ya. Bokpai babuko. Jadinya siangnya puasanya. Iya. Jadi ada buku puasa Senayan juga kami. Ada makan bersama siap sholat Jumat. Makan siap sholat Jumat. Namanya pokoknya makan siang lah ya di sekolah. Jumat berkah lah namanya. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Tambahan kita juga ada tabligh akbar. Gunanya program dakwah aja ya. Program dakwah juga. Tabligh akbar kok tentu Ustadz nanda kita datangan dari luar, apa nan dari Jawa, nan dari Pekanbaru, banyaklah ustadz-ustadz yang
Lai banyak munculnya di YouTube dan itu Ustadz yang ilmunya gitu akuilah tibonya. Kita undang sekaligus untuk menyampaikan ikulah masaji itu. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi itu tidak rutin, paling sekali sampai bulan, sekali 3 bulan, nah gitulah. Kalau di pengajian-pengajian tadi itu kira-kira berapa jemaah gitu nanti bodoh? Ini terbuka untuk umum kok, Mas. Iya, terbuka untuk umum. Jadi kalau maksimal sebenarnya sekali kajian itu, kalau untuk kajian rutin lah tibunya tuh, yang kalau yang terbanyak itu sampai berapa tibunya ya? 1, 2, 3. Kalau itu mungkin ada 200 sampai 300 orang tibunya tuh, karena ada akhwat juga yang di belakang ya. Kalau yang maksimalnya saya mau itulah gitu. Dan memang kita buka untuk umum dan kita informasikan. Jadi yang sesuai dengan jadwal yang kita sobiin tadi, silakan datangnya terbuka untuk umum. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi tadilah ada program harian dakwah, kajian dakwah. Kemudian ada tabligh akbar jo dari ustaz dari luar. Ustaz dari luar. Sudah ada program sosial. Jadi program sosial kok kita dari kas masaji kok atau ada yang donasi tibonya tuh. Donasi dan ya. Kita kerjasama dengan Yayasan Daraliman tibonya. Berarti dari yayasan dananya kemari. Dananya kemari best untuk sosial realisasi dana itu di Babuko Pasamo di Siko. Ya, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah lancar Pak Fasil, ada orang menyumbang. Kita mencari semakin banyak lah program dan kita gue. Nah orang tidak sungkan-sungkan doh, iku ya marasu masaji jemaah lah tibonya kan. Iya. Masyarakat pun merasakan nyaman ya, ada menuntut ilmu lah di Siko. Selain dari itu memang iku yang perlu nyobana Mas Haji gitu ketika Ramadan. Ketika Ramadan. Ramadan itu kan puncak-puncaknya tadi wajah lihat yang yubana-bana rami bana selain dari tabligh akbar itu Ramadan. Ramadan ya. Kenapa bisa Ramadan itu banyak? Nah, kita kan Ramadan itu ada 30 hari ketiganya. Nah, malam puncak itu 10 malam terakhir. 10 malam terakhir. 10 malam terakhir. Nah, kita bawa sahunan pertama Pak Fusil, kalau sholat tarwih, sholat tarwih itu kita usahakan semalam itu 1 juz. 1 juz semalam, mulai dari malam pertama? Mulai dari malam pertama. Ya, kalau malam 10 malam terakhir itu 2 juz tuh. 2 juz? Semalam. Masya Allah. Untuk tarwihnya ya. Jadi imam kita pun ya alhamdulillah kita kapatang adu tibonya warga kota Padang awak alhamdulillah juga sering kajian dengan ustadz atau buya kita yaitu Ustadz Muhammad Sultan An-Nasirah. Itu Masya Allah ini menjadi imam, itu salah satunya. Kemudian ada juga siswa-siswa kita yang lah menghafal Al-Quran, mereka lah menjadi imam. Jadi memang imamku memang kita tunjuk khusus karena harus membaca Al-Quran itu minimalnya saju semalam. Semalam. Jadi dari sisi imam seperti itu. Dan ada nanti yang paling inti kan programnya sholat tarawihnya kalau untuk malamnya yang ada di masjid itu. Nah kalau ada sisi-sisi kekosongan istirahat nanti ada ustadz kalau berkenan ustadznya magian tausiah sekete. Nah jadi selain dari itu dulu pernah kita adoan pada siang harinya itu program-program seperti program tahsinul Quran di bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ada program menghafal Al-Quran bagi siapa yang mau. Alhamdulillah berjalan. Nah, pada malam-malam puncak itu, program-program puncak itu di 10 malam terakhir Pak Fusil. Iya, bulan Ramadan. Di situ ada namanya i'tikaf. I'tikaf tibanya. Malahan kita membuka pendaftaran sekaligus orang kok memang babuku di siku bersama, baik itu babuku maupun sahurnya. Langsung sahur. Masya Allah. Jadi patang tuh kita sediakan ya sehari itu 500 babuku, 500 sahur. Alhamdulillah. Karena memang ada yang tidak babuku di siku ini. Iya. Nah, ketika malam-malam tuh dibuat bukan dibuat kita sholat itu sampai 2 juz semalam. 2 juz semalam. Alhamdulillah berarti 10 hari itu ada 20 juz tibonya itu kan? Iya. Di siangnya itu kegiatan pribadi ya. Umumnya adalah orang baca Quran, menamatkan Al-Quran sekian kali ya. Masya Allah. Dan alhamdulillah intinya kita mencari
antusias jemaah, semakin antusiasnya di akhir-akhir Ramadan itu, malahan untuk sholat saja kalau kita caliak ya, itu hati bawah penuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti 500 orang per babuko, 500 orang loh sahur. Iya, berarti dikali 10 hari. Kali 10 hari. Masya Allah. Kalau 500 anggap berarti kita butuh 20 juta kalau seandainya 1000 nasi sehari. Alhamdulillah kita mencari dana itu kebutuhan minimal 200 juta 10 hari itu. 10 hari itu? 10 hari Masya itu. Itu seminimal-minimalnya. Iya. Apa kita kekurangan? Alhamdulillah. Jemaah semakin terakhir kok semakin antusias. Iyalah. Maupun mensukseskan, mensupport program-program dan adu risiko. Iya, apalagi sedekah di bulan Ramadan. Luar biasa memang, Masya Allah Pak Fasil. Selanjutnya Pak, ambo kan acok jo pe bajalan kau nak. Yang namanya acok bajalan tentu acok singgah. Ya singgah tentu di masjid ya kan. Iya. Kadang zuhur, asar singgah ya kan. Sepanjang singgah itu tuh nanawak colik tentu kenyamanan. Betul. Apa mas WC-nya bersih ndak? Di apa kok ada ndak fasilitas yang membuat wak nyaman singgah di situ gitu. Di masjid kita kok apa kira-kira masalah itu Pak? Kebersihan kita lah. Kasih kan. Banyak Pak Fasiliko yang pernah lucu nampaknya mah. Kalau kita alhamdulillah takmir namanya. Ada takmir masjid ya. Kalau petugas lah tibonya. Jadi adik-adik itu yang lay rutinitas ya untuk menjaga, memelihara tibonya ada 3 orang kok. 3 orang di Siko, tinggal di Siko. Tinggal di Siko. 2 orang tinggal di Siko yang cieknya membersihin tuh pulang karena lah ada keluarga. Alhamdulillah. Kapan waktu pembersihan paginya bersihan. Alhamdulillah ini kan agak rapi. Nanti sore nyopel setiap sore. Nyosedot lah karpet ko, nyosapu, nyosedot pakai vakumnya kan. Vakum ada beberapa termasuk nan gadangnya. Karena memang karpet agak tabah, perlu sarana lah tibonya yang bisa menunjang aku. Ditambah cilai supaya lama aja baunya. Iya. Ya tadi yang mau pas masuk kan langsung teraso aromanya kan. Iya. Bukan aroma karpet basah ya. Bukan. Tapi yang buat nyaman Pak kan. Iya. Kemudian WC kita juga 1 hari ya, pembersihan. Sore itulah pada asar lah mulainya membersihkan. Karena kita kan melayani jemaah maghribnya agak banyak. Jadi 1 hari WC dibersihkan. Di WC itu pun memang punya kerangka kerjanya tentu yang lebih tahu mereka itu kan lah bagi kerajo dan ruang ini apa, peralatannya apa, dan itulah ditunjang dengan peralatan terakhir. Sampai pun yang WC yang agak apa namanya warnanya lama hitam apa keramiknya tuh ada alatnya khusus untuk pembersihannya. Alhamdulillah. Gini acara. Kemudian di masjid kita untuk penunjang itu Pak Fasil itu ada ruangan nginap ustadznya. Kalau ada tamu ya, tamu dari. Kalau ada tamu khusus. Jadi mungkin ustadz yang bersedia, ambo ndak ingin di hotel, ambo ingin di masjid lebih tenang, kita ada. WC ada di dalam, lamarinya lamari lux tuh, dan lotengnya itu bebuek pulau model loteng hotel. Kemudian siko ruangan administrasi, ada simpan peralatan siko. Kemudian ruangan yang sebelah situ itu namanya tampe garim. Di situ takmir masjid tibonya tuh. Alhamdulillah. Nah di AT kita memang untuk media direncanakan ini adalah plan aja baru, ya rencana lah tibonya tuh. Iya. Ruangan di AT dulu kita jadiin TPA, ruangan di bawah akhirnya karena TPA itu akhirnya kita letak di bawah. TPA-nya ada aja ya? Ya mungkin tuh tadi enggak tersabui dapat dengar Bon. TPA insyaallah. Jadi anak-anak ngaji program ngaji ada aja di situ ya. Betul. Yang 1 hari adonan siang, adonan sore kalau enggak salah. Itu dulu manajemen khususnya untuk TPA itu. Alhamdulillah. Itu untuk anak-anak sekitar lah tibonya itu kan. Ya semuanya kita ya satu sisi dakwah itu. Kalau ini untuk tersebar luasnya tentu ada media-media yang bisa iyalah. Dan informasi pun kita sampaikan melalui
mempublis informasi lah melalui media-media sosial yang ada. Aku kajian iko kini, Senayan ko kajian apa? Iya, iya. Mungkin itu lebih kurang lah Pak Fosil untuk menunjang kegiatan awak kini. Jadi Pak Taufik, Masya Allah, terima kasih banyak, jazakallah khairan. Sama-sama. Mungkin itu dulu yang dapat kita orek-orek seketik ya tentang masjid kita kok. Tapi alhamdulillah menurut ambo sepanjang pembicaraan kita tadi kok lah sangat luar biasa. Inspirasi bagi pengurus-pengurus masjid yang lainnya, terutama dalam menarik jemaah kita supaya semakin hari semakin bertambah. Nah, ya. Jangan orang nyaman beribadah di masjid itu, sehingga orang juga tak hanya mendapatkan ibadah rutin, tapi juga mendapatkan ilmu yang banyak. Itu luar biasa. Dan itu yang perlu benar. Nah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Taufik. Dan mungkin kita cukupkan dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Sama-sama Pak Fosil atas kedatangannya. Mudah-mudahan jemaah bisa rami. Ya, insya Allah, mudah-mudahan insya Allah. Sama-sama berdoa kita, Pak. Amin. Iyalah. Oke. Misi sama dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.